Pagi, perkenalkan nama saya Marvela Kalista Prasetyaningsari dari kelas 10 MIPA 3, absen 17. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang lokasi dan peninggalan Kerajaan Banten. Lokasi Kerajaan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Banten yang berawal sekitar tahun 1562, terletak di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Kerajaan Banten memiliki letak yang strategis sehingga menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Berbagai sumber asing seperti Tiongkok, berita Tom Pires, dan berbagai sumber Nusantara pun menyebutkan Banten sebagai rute pelayaran mereka. Kemungkinan pada abad ke-7, Banten sudah menjadi pelabuhan internasional. Jalan A Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu dari 10 masjid tertua di Indonesia yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Masjid ini terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen, sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Masjid ini dibuat pertama kali pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid ini memiliki keunikan yaitu bentuk menaranya yang mirip mercusuar. Selain atapnya yang berbentuk mirip mercusuar, masjid ini memiliki atap mirip pagoda khas Cina. Istana Keraton Kaibon. Berdasarkan namanya, Kaibon atau yang berarti keibuan, keraton ini dibangun untuk Ibu Sultan Syafiuddin Ratu Aisyah, mengingat pada waktu itu sebagai Sultan ke-21 dari Kerajaan Banten. Istana ini dulunya digunakan sebagai tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah yang merupakan ibu dari Sultan Saifuddin, tapi kini keraton ini sudah hancur dan hanya tersisa runtuhannya saja. Keraton Kaibon ini terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Keraton ini dihancurkan pada tahun 1832 bersamaan dengan Keraton Surosowan. Istana Keraton Surosowan. Keraton Surosowan adalah sebuah keraton di Banten yang terletak di sebelah utara 14 km dari Kota Serang, Banten, tepatnya di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, kawasan Banten Lama. Keraton ini dibangun sekitar tahun 1522 sampai 1526 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin yang kemudian dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Saat ini bangunan di dalam dinding keraton tak ada lagi yang utuh, hanya menyisakan reruntuhan dinding dan pondasi kamar-kamar berdena persegi 4 yang jumlahnya puluhan. Benteng Spellwich. Benteng Spellwich adalah peninggalan Kerajaan Banten sebagai bentuk dalam membangun poros pertahanan maritim kekuasaan kerajaan di masa lalu. Benteng ini terletak di Kampung Pamarikan sekitar 600 meter ke arah barat laut Keraton Surosowan. Benteng ini didirikan pada tahun 1682 dan mengalami perluasan pada tahun 1685 dan tahun 1731. Benteng Spellwich dilengkapi dengan 4 bastion, jendela meriam, ruang jaga, basement untuk gudang atau logistik, dan tambatan perahu. Kelima, ada Danau Tasikardi. Danau Tasikardi adalah suatu danau buatan di Desa Margasana, Kecamatan Keramat Watu, Kota Serang, Provinsi Banten. Letaknya sekitar 10 km dari pusat Kota Serang. Namanya berasal dari bahasa Sunda dan berarti danau buatan. Luasnya 5 hektar dan bagian dasarnya dilapisi ubin batu bata. Danau Tasikardi dibuat pada masa pemerintahan Panembahan Maulana Yusuf, Sultan Banten kedua, dan merupakan tempat peristirahatan Sultan dan keluarganya. Peranannya ganda, yaitu menampung air dari Sungai Cibanten demi pengairan sawah dan memasok air ke keraton dan masyarakat sekitarnya. Avalokiteshvara. Vihara Avalokiteshvara terletak di Kampung Pamarikan, Kota Serang, Provinsi Banten. Avalokiteshvara merupakan bahasa Sanskerta untuk Dewi Kuan Im yang diyakini suka menolong manusia dari berbagai kesulitan. Lokasi wihara itu sekitar 500 meter di sebelah utara Masjid Agung Banten dan Keraton Surosowan di kawasan Banten Lama. Wihara itu dibangun tahun 1652 pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang terakhir ada Meriam Ki Amu. Meriam Ki Amu adalah sebuah meriam kuno milik Kesultanan Banten yang saat ini berada di depan Masjid Agung Banten, Provinsi Banten. Meriam Ki Amu konon dulu dipergunakan untuk menjaga pelabuhan Karanghantu yang berada di Teluk Banten. Menurut legenda, Meriam Ki Amu adalah penjelmaan prajurit Kesultanan Demak yang dikutuk. Tetapi menurut versi sejarah, meriam ini dibuat di Jawa Tengah abad 16 sekitar tahun 1527 Masehi yang kemudian dihadiahkan kepada Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Banten oleh Sultan Trenggono yang pada awalnya bernama Ki Jimat. Meriam Si Jagur yang di halaman Museum Fathahillah Jakarta adalah kembaran dari Meriam Ki Amu. Meriam Ki Amu terbuat dari perunggu dengan berat 7 ton, panjang 3 meter, diameter luar terbesar 0,70 meter, diameter dalam mulut 0,34 meter.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih.